erat adalah dengan statistik. Lalu mungkin yang terkait dengan fisika adalah proses stokastik ya dan sebagainya. Tapi kita masih membatasi pada pembicaraan peluang ya, jadi teori peluang. Pada masa yang lalu teori peluang ini sebenarnya masuk dalam ranah fisika ya. Jadi teori peluang ini masuk dalam ranah fisika. Itu bisa dipahami dari problem Hilbert nomor 6 ya. Jadi silahkan dicari di internet ya. Jadi matematikawan David Hilbert itu merumuskan 23 macam problem ya, dan problem-problem besar ya di dalam matematika. Dan kemudian para matematikawan selanjutnya istilahnya berkompetisi untuk menyelesaikan problem-problem itu ya. Dan ternyata sejarah mencatat bahwa matematikawan yang menyelesaikan problem-problem itu akhirnya mendapatkan medali Fields, suatu medali semacam setingkat dengan hadiah Nobel tapi untuk bidang matematika. Jadi Nobel matematika itu nggak ada. Jadi hadiah yang prestisius untuk bidang matematika itu namanya medali Fields ya. Nah, problem nomor 6 itu salah satunya adalah upaya untuk mengaksiomatisasi ilmu fisika. Nah, salah satunya di situ disebutkan bahwa Wahrscheinlichkeitsrechnung ya, bahasa Jermannya, atau teori peluang atau mungkin perhitungan peluang ya. Itu disebutkan di situ termasuk Physikalische Wissenschaft gitu. Artinya fisika lah gitu. Jadi peluang itu juga masuk ke dalam fisika. Nah, kemudian keberhasilan aksiomatisasi itu dilakukan oleh Kolmogorov ya. Jadi kira-kira 10 tahun kemudian ya, Kolmogorov berhasil membuat aksioma untuk teori peluang itu. Nah, sekarang kita coba memahami teori peluang itu. Nah, teori peluang misalnya di dalam fisika nanti muncul ya, tentu saja salah satunya dalam metode eksperimen ya. Tapi kemudian secara fundamental juga muncul di mekanika kuantum. Jadi ada interpretasi bagi mekanika kuantum itu, interpretasi mayoritas ya, yaitu di sana fungsi gelombang merupakan pembawa informasi tentang peluang ya. Nanti kita coba masuk ke ranah itu, aksioma Kolmogorov itu dari fungsi gelombang ya, mungkin sesuatu yang dekat dengan kita. Nah, sekarang saya akan coba membicarakan definisi peluang ya secara umum ya. Saya akan ada 4 macam definisi peluang ya. Yang pertama adalah definisi peluang yang biasanya dikenalkan oleh para guru matematika bagi murid-muridnya. Jadi sebagian besar orang di muka bumi ini mengenal peluang itu dari definisi pertama ini. Ya, jadi saya tulis saja ya. Jadi yang pertama itu definisi yang disebut sebagai ya klasikal atau ya definisi klasikal. Klasiknya klasikal gitu ya. Definisi ini juga sering disebut sebagai definisi a priori ya, atau theoretical ya, theoretical ya. Nah, ini definisi yang sering kita kenal ya, artinya sebagai contoh, jadi jumlah luaran yang peluang ini kan terkait dengan pengundian biasanya. Jadi kita berharap bahwa munculnya sesuatu itu, terjadinya sesuatu atau itu sifatnya kemungkinan gitu, sifatnya kemungkinan, jadi tidak pasti gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan hal itu, maka sebagai contoh misalnya di dalam pengundian ya, itu ada hal-hal yang mungkin muncul sebagai luaran. Jadi kalau misalnya pengundian
final ya, putaran final Piala Dunia sepak bola misalnya, salah satunya ya sering yang muncul sebagai kemungkinan di sana adalah Jerman, Brasil, ya, Argentina. Nah, sepertinya Indonesia pernah sekali gitu ya, ketika Indonesia bernama Hindia Belanda, ya. Nah, itu contoh hal-hal yang mungkin muncul dalam undian. Nah, definisi klasikal ini terkait dengan jumlah hal-hal yang mungkin muncul di dalam pengundian itu, ya, peluang, ya, itu kemudian dikaitkan dengan jumlah hal-hal yang mungkin muncul di dalam pengundian itu. Ya, jadi sebagai contoh mudahnya kalau kita bicara tentang koin, ya, orang mengundi koin misalnya, maka hal-hal yang muncul, ya, melempar sebuah koin, gitu ya, ya, hal-hal yang muncul untuk sebagai luaran itu hanya ada dua, muka, ya, jadi gambar atau angka gitu, ya, ada dua itu. Oke, nah kemudian biasanya didefinisikan bahwa peluang untuk kasus itu adalah, ya, jumlah hal-hal yang diharapkan muncul dibagi dengan jumlah, ya, hal-hal yang mungkin muncul gitu. Nah, itu definisi klasikal seperti itu. Nah, dalam hal ini persoalannya adalah bahwa dalam definisi klasikal ini, ya, hal-hal yang mungkin muncul itu dianggap memiliki peluang yang sama gitu, sehingga kemudian kalau dalam persoalan gambar tadi, jadi misalnya gambar dan angka, ya, maka peluangnya setengah itu. Satu itu adalah jumlah, ya, muka yang diharapkan gambar misalnya, lalu dua itu adalah jumlah hal-hal yang mungkin muncul dalam pelemparan dadu itu, yakni gambar dan angka gitu, ya. Nah, itu atau misalnya saya tinjau peluang, ya, muka-muka dadu dalam pelemparan misalnya. Nah, dalam hal ini dadu itu memiliki muka 6 muka, ya, masing-masing diberi label 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Maka peluang untuk munculnya muka dengan label 2 misalnya, ya, itu sama dengan 1/6 gitu. Kenapa? Karena harapannya, yang diharapkan, jumlah muka yang diharapkan itu 1, ya, yakni muka 2 itu. Kemudian 6 adalah jumlah muka atau hal-hal yang mungkin muncul di dalam pelemparan sebuah dadu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya peluang atau saya tulis ya, peluang gambar, ya, peluang gambar, ya, ini peluang muka 2 gitu ya, misalnya itu 1/6. Oke. Nah, kalau kemudian peluang munculnya muka 2 atau 3 misalnya, ya, maka orang menuliskan sebagai 2/6 sama dengan 1/3. Jadi 2 ini adalah jumlah luaran, kemungkinan luaran yang diharapkan. Kemudian 6 itu adalah jumlah kemungkinan, ya, hal-hal yang mungkin muncul, ya, dalam pelemparan itu. Jumlahnya 6 karena muka dadu sebanyak 6. Nah, ini juga sama, dari pelemparan dadu ini juga sifatnya probabilistik, ya. Sifatnya selalu probabilistik, tadi bahwa kita anggap pelemparan itu selalu fair gitu. Gitu, ya. Nah, kemudian jadi jumlah ini, hal-hal yang mungkin muncul, ya, itu berbeda dari satu pengundian ke pengundian yang lain, dan anggotanya juga berbeda dari satu ke yang lain. Nah, himpunan yang beranggotakan semua kemungkinan yang muncul dalam eksperimen pengundian itu kita sebut sebagai ruang sampel. Jadi dalam hal ini ruang sampelnya adalah gambar atau angka, gitu. Gambar dan angka, ruang sampel. Nah, dalam hal ini ruang sampelnya adalah, ya, muka 1, muka 2, muka 3, muka 4, ya, muka 5, dan muka 6, ya. Jadi ini adalah
ruang sampel untuk pengundian sebuah dadu, pelemparan sebuah dadu. Nah, Anda bisa membayangkan sekarang bagaimana kalau kita melempar dua koin bersama-sama gitu. Ya, dimana koin itu misalnya bisa, ya untuk kasus pertama adalah tidak terbedakan. Jadi kalau kita melempar dua koin, ya, maka ruang sampelnya itu adalah pasangan, ya, pasangan ini. Gambar angka, kemudian angka, gitu ya, lalu gambar. Jadi kalau kedua dadu itu urutannya tidak diperhitungkan atau tidak terbedakan, ya, maka ini ruang sampelnya. Ada 3 ruang sampel, ya, gitu. Nah, kalau ini kemudian dilakukan pengundian secara fair gitu, maka agak sedikit berbeda di sini. Jadi peluang munculnya gambar angka itu mestinya adalah 2/3, ya, gitu. Jadi karena 2/3 ya, 2/3. Kemudian peluang munculnya angka-angka, ini sepertiga ya, tetap sepertiga ya, karena ini ruang sampelnya seperti itu, dianggap fair gitu ya. Kemudian ini gambar, ya, gambar angka-angka misalnya sepertiga juga, lalu peluang munculnya gambar, ya, itu sama dengan sepertiga juga. Nah, gitu. Atau kemudian yang lain ya, jadi misalnya, dalam hal ini selalu, dalam definisi pertama ini selalu orang menganggap pelemparan atau pengundian itu sifatnya fair gitu, ya, sifatnya fair. Nah, kemudian kalau kita membahas contoh yang lain ya, coba. Jadi contoh yang lain misalnya adalah kalau kita melempar kelereng pada lantai datar, ya. Kemudian pelemparannya sembarang, lalu kita tentukan bahwa luarannya adalah titik yang ada pada lantai itu tempat kelereng itu berhenti. Jadi kita melempar kelereng itu lalu jatuh di lantai, kelereng itu masih bergerak, kemudian berhenti. Nah, tempat titik berhentinya kelereng itu kita sebut sebagai luaran. Nah, ini juga eksperimen atau pengundian gitu ya. Nah, ruang sampelnya adalah ya, artinya himpunan hal-hal yang mungkin muncul di dalam eksperimen itu. Ya, ini titik pada lantai itu, ya, titik-titik pada lantai itu. Nah, apa yang membedakan antara contoh-contoh yang di awal tadi dengan contoh yang terakhir saya sebutkan? Bedanya adalah bahwa ruang sampel sekarang itu beranggotakan hal-hal yang jumlahnya itu infinite. Bukan hanya infinite, tapi juga uncountable. Ya, titik-titik di lantai itu kan uncountable. Itu persoalannya. Sehingga kemudian kalau kemudian pelemparannya fair gitu ya, sembarang, fair, random gitu, sehingga kemudian titik-titik pada lantai itu misalnya memiliki peluang yang sama ya untuk muncul sebagai luaran, maka persoalan yang terkait dengan definisi klasikal ini muncul gitu. Ya, muncul. Kenapa? Karena kemudian kita harus jumlah titik di lantai keseluruhan itu nggak bisa dihitung karena countable tadi, continue tadi. Jadi jumlah titik-titik di lantai itu kita nggak bisa menghitung. Oke, itu persoalan yang muncul ketika kita bicara definisi klasikal ini. Atau misalnya jangankan ruang sampel yang sifatnya itu uncountable. Ruang sampel yang sifatnya countable tetapi infinite misalnya, itu juga menimbulkan persoalan. Kenapa? Nanti peluang munculnya ya ini nol gitu. Bagaimana membagi sesuatu dengan infinite? Itu selalu nol. Jadi kalau jumlah sesuatu yang diharapkan dibagi dengan jumlah kemungkinan hal-hal yang muncul sebagai luaran ya, itu selalu nol karena jumlah yang diharapkan finite. Ya, jumlah yang mungkin muncul dalam sebagai luaran itu infinite gitu. Jadi peluangnya selalu nol semua kasus itu. Ini contohnya ya, Jadi contoh persoalan yang nanti dihadapi oleh definisi ini, definisi klasikal itu. Ya, tetapi ini definisi yang sering diperkenalkan ya, selalu diperkenalkan pada para siswa di seluruh dunia.
Ya. Nah, kemudian yang kedua saya akan sebutkan ya. Jadi definisi apa namanya empiris. Jadi definisi empiris atau nama lain adalah eksperimental ya, atau a posteriori ya, ini nama lain ya, atau yang satu lagi namanya apa namanya sebentar frekuentis ya, istilahnya begitu. Jadi frekuentis ini ada kaitannya dengan frekuensi ya. Nah, dalam hal ini apa namanya peluang misalnya munculnya X ya sebagai anggota ruang sampel, saya tulis seperti ini, peluang munculnya X sebagai anggota ruang sampel, andaikan X itu sebagai ruang sampel, bisa bilangan, bisa objek yang lain ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya ini didefinisikan sebagai limit ya n menuju infinite gitu. Lalu ini nx dibagi dengan n ya. Dengan nx itu adalah jumlah, jadi ini dilakukan dengan cara eksperimen langsung pengundian, maka disebut sebagai a posteriori itu karena ini baru akan diketahui ketika orang sudah melakukan eksperimen itu. Sementara ini nanti disebut sebagai a priori karena sejak awal sebelum melakukan eksperimen, sebelum terjadi itu orang sudah tahu gitu. Nah, ini jadi orang di dalam hal ini, dalam definisi ini orang harus melakukan eksperimen ya. N itu adalah jumlah eksperimen pengundian maksudnya. Kalau saya sebut eksperimen di sini maksudnya adalah pengundian ya. Nah, N itu adalah jumlah pengundian yang dilakukan. Lalu Nx itu adalah jumlah munculnya X anggota ruang sampel itu sebagai luaran. Ya. Gitu ya. Jadi, nah ini dilakukan ya dengan lalu diambil limit untuk N infinite. Jadi, orang harus melakukan eksperimen sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan apa namanya nilai peluang ini. Jadi kalau misalnya tadi kita bicara PG, peluang munculnya gambar di dalam apa namanya pengundian koin, ya, pelemparan koin, maka pelemparan koin itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Lalu kita catat berapa banyak ya, dari sekian banyak pelemparan itu yang menghasilkan gambar gitu. Nah, Nx itu adalah jumlah kemunculan gambar dari N buah pengundian itu. Ya, sebanyak-banyaknya begitu. Demikian juga kalau dadu. Jadi kita melempar dadu dan kita berharap apa namanya munculnya misalnya tadi muka nomor 2 ya, maka kita harus eksperimen sebanyak-banyaknya ya, misalnya sebanyak N cukup banyak gitu. Dari N pelemparan dadu itu berapa munculnya muka 2 itu ya. Lalu kemudian kita cara sebagai Nx. Lalu diambil rasio antara Nx dan N ya. Nah, pelemparan harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Maka kemudian ini yang disebut sebagai definisi empiris tadi. Nah, ini tentu juga memiliki persoalan karena namanya a posteriori, jadi eksperimen dulu, kejadian dulu, ya orang tidak bisa memberikan prediksi, ya, kemudian orang baru bisa menghitung, mungkin eksperimen dilakukan sebagai untuk mengetahui prediksi untuk terjadi yang lain gitu, ya. Good. Nah, dalam definisi ini lebih baik daripada dalam konteks ya, bahwa peluang itu kemudian tidak harus pelemparan itu sifatnya fair, adil gitu ya, tapi sembarang pelemparan, sembarang pengundian di sana bisa dilakukan, bisa dihitung peluangnya. Tidak harus pelemparan itu sifatnya adil atau pengundian itu sifatnya adil. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah definisi subjektif. Nah, namanya subjektif ya, ini sangat bergantung pada perasaan, perkiraan, insting ya, seseorang gitu. Ya, oke. Jadi ini di dalam hal ini biasanya tidak bisa diungkapkan sebagai bilangan, hanya mungkin itu sebagai misalnya seorang pialang
ya di lantai bursa, kemudian dia membuat perkiraan probabilitas peluang untuk harga saham, ya, kapan naik, kapan turun dan sebagainya. Dan itu untuk keperluan dia sendiri, ya, untuk keperluan itu sendiri. Ini definisi subjektif, ya. Nah, saya akan masuk ke definisi terakhir, ya, ini definisi aksiomatik. Aksiomatik. Ya. Dan ini yang sekarang paling banyak digunakan, ya, definisi aksiomatik. Nah, untuk membahas definisi aksiomatik itu, ya, saya akan mulai dengan membicarakannya dengan meninjau partikel yang ada di dalam ruang berdimensi 1, dan kita akan meninjau dengan mekanika kuantum, ya, mekanika gelombang. Semoga Anda bagi yang belum, nanti justru ini kesempatan juga untuk memperkenalkan konsep fungsi gelombang, ya. Di dalam mekanika kuantum, ya, keadaan suatu partikel itu digambarkan dengan fungsi gelombang. Biasanya ditulis psi gitu, ya. Nah, kita tunjuk partikel yang ada di dalam ruang berdimensi 1, ya. Sehingga fungsi gelombang itu bergantung pada x, di mana x adalah koordinat titik-titik di dalam ruang berdimensi 1 itu. Ya, jadi kalau saya gambarkan, ini ruang berdimensi 1, ini x itu koordinat di situ. Oke. Nah, fungsi gelombang ini ya, saya tulis psi, itu merupakan fungsi yang domainnya adalah R, kemudian range-nya adalah C, di mana R adalah ini tadi, R adalah ruang di mana partikel itu berada, ya, ruang berdimensi 1, kemudian C itu adalah bilangan kompleks, himpunan semua bilangan kompleks. Jadi fungsi gelombang ini merupakan fungsi yang nilainya kompleks. Tentu tidak semua fungsi yang bernilai kompleks itu merupakan fungsi gelombang, ya. Ada syarat untuk disebut sebagai fungsi gelombang. Jadi syaratnya diantaranya nih, syaratnya untuk disebut sebagai fungsi gelombang, salah satunya adalah integral dari minus infinite, ya, sampai dengan infinite dari psi x, ya, kuadrat dx, ya. Jadi psi x, ya, itu modulus, ya, modulus psi x. Ingat, ya, jadi ini bilangan kompleks, maka kalau dikasih standar itu garis tegak di kedua dasar di kiri kanan itu, maka ini dibaca sebagai modulus, ya. Mungkin Anda ingat kalau saya punya bilangan kompleks z, ya, ini modulus z itu adalah akar dari x kuadrat plus z kuadrat, ya. Ini kalau z itu sama dengan x plus i z, ya, masih ingat ya. Jadi modulus fungsi gelombang itu kemudian dikuadratkan, kemudian diintegralkan meliputi seluruh ruang. Jadi dari minus infinite sampai dengan infinite. Nah, ini akan bisa juga ditulis sebagai ini R di psi x kuadrat dx. Ini saya tulis R nih. Jadi maknanya sama. Karena apa? R itu adalah interval ini, koma ini. Ya. Oke. Ini tentang fungsi gelombang, ya. Nah, ini biasanya diambil kalau fungsi gelombang itu mewakili keadaan sistem partikel itu, maka ini harus sama dengan 1. Oke, diset dengan 1. Nah, nanti fungsi kompleks yang integralnya tidak sama dengan 1 bisa diset dibagi dengan suatu tetapan sehingga kemudian integralnya sama dengan 1, ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Yang pertama. Nah, kemudian saya harus perkenalkan konsep ini. Jadi integral ini, misalnya saya tunjuk interval A B misalnya, ya. Ini hanya tata tulis, ya, cara menuliskan saja. Jadi ya, seandainya adalah interval AB di ruang ini tadi, ya. Nah, integral ini A B gitu, ya, psi x kuadrat dx, ya, itu akan saya tulis seperti ini. Jadi saya akan mengikuti aturan ini tadi. Interval itu saya tulis sebagai A, B di bawah, ya. Lalu psi x kuadrat dx. Saya baca integral psi kuadrat dx, psi kuadrat
ya modulus psi kuadrat pada interval AB. Saya baca itu ya. Integral ya sama saja sebenarnya, ini adalah integral psi kuadrat pada interval AB gitu. Nah, nanti ini bisa lebih umum ya, ini lebih umum. Nah, ini akan saya tulis seperti ini ya. Jadi X itu ada di antaranya ya gitu. Good. Nah, sekarang akan saya tinjau misalnya kasus yang lain ya. Kalau ada dua interval ya, ya. Ini A, B, dan ini C, D ya. Kita bicara pada wilayah itu. Nah, kebetulan interval A, B, irisan C, D misalnya itu kita ambil ini tidak sama dengan kosong. Jadi interval itu saling asing ya. Saya andaikan interval itu saling asing. Maka kemudian saya akan menuliskan integral ini ya. Saya akan tuliskan integral semacam ini AB Cx kuadrat dx ditambah dengan integral CD Cx kuadrat dx itu sebagai integral A, B gabungan dengan C, D ya, Cx kuadrat dx. Saya tuliskan semacam itu ya. Good. Tolong diturunkan, dinaikkan ya biar kelihatan. Oke, jadi ini. Jadi untuk interval yang tadi saya sebutkan A, B, C, D yang saling asing, maka integral semacam ini akan saya tuliskan seperti ini. Oke. Good. Ya. Jadi apa namanya? Kemudian kasus yang lain sebarang ya, ini tidak harus tertutup, ini tidak harus terbuka semuanya. Jadi kalau ada dua interval ya saling asing, bisa interval yang satu tertutup atau setengah tertutup, setengah terbuka dan sebagainya. Pokoknya kalau ada dua wilayah di apa itu kita sebut itu. Nah, secara umum ya wilayah di dalam garis ya, sumbu X itu bisa ditulis sebagai E. Itu mestinya adalah gabungan dari beberapa apa namanya interval gitu, sembarang interval ya gitu. Maka integral ya dengan semacam ini tadi itu kita tulis nanti seperti ini. Jadi kalau saya misalnya contoh mempunyai ini apa ini misalnya ya tadi A, B atau ini alfa gitu ya, ini beta gitu ya, kemudian ada interval gini, ini gamma apa namanya theta gitu ya, dan seterusnya mungkin bisa juga seperti ini. Nah, yang jelas saya meninjau wilayah ini, wilayah yang saya aksir itu. Jadi gabungan dari itu. Jadi wilayah-wilayah di garis real itu bisa dituliskan seperti ini, ya. Oke. Nah ini apa namanya? Misalnya theta, zeta, ya, eta misalnya, ya. Oke. Jadi untuk wilayah ini, ya saya akan tulis kalau wilayah ini semuanya dituliskan seperti E itu atau U itu, ya U. Dan U itu bisa ditulis sebagai gabungan ya, ini alfa, beta digabung dengan apa namanya gamma, beta gitu ya, digabung lagi dengan apa zeta, eta gitu. Nah, integral U C X kuadrat dx itu akan seperti didefinisikan ya. Notasi ini digunakan untuk menandai integral ini tadi. Alfa sampai dengan beta si x kuadrat dx ditambah ya integral apa namanya gamma sampai dengan theta gitu ya, si x kuadrat dx ditambah dengan integral zeta sampai dengan eta dari sama ya si x kuadrat dx. Nah ini, jadi nanti kalau saya tuliskan seperti ini dengan U seperti itu, maka maksudnya itu. Ya, saya rasa cukup jelas ya, tentang notasi ini. Ya, nah kemudian saya akan ketengahkan, ya, begini. Jadi kalau saya tinjau titik X dan titik X plus apa namanya delta X, ya, X plus delta X. Nah, kemudian
begini. Jadi menurut postulat Max Born, ya, si X, ya, modulus si X dikuadratkan dikalikan dengan apa namanya interval delta X, itu dipahami sebagai peluang, ya, partikel itu, ya, sebuah partikel yang ada di dalam ruang berdimensi 1 tadi berada di wilayah ini. Ya, jadi peluang ditemukannya partikel, kalau orang mengukur posisi partikel, ya, peluang ditemukannya partikel pada wilayah ini, ya, di star X ini, ya, di wilayah itu, di star X. Oke, ya. Nah, ketika sistem itu berada pada keadaan yang diwakili oleh fungsi gelombang ini, saya begitu. Jadi peluang ditemukannya partikel di wilayah antara X dan delta X, X plus delta X, jika sistem itu atau partikel itu berada pada keadaan yang diwakili oleh fungsi gelombang psi. Ini, ya. Jadi kalau orang mengukur apa namanya posisi partikel, ya, maka ini adalah apa namanya peluang mendapatkan hasil nilai X di antara itu, di antara itu. Ya, saya rasa jelas, ya. Itu menurut Max Born. Nah, kemudian kalau kita sudah sepakati itu dan sudah memahami itu, ya, maka kemudian kita bisa apa namanya menghitung. Contoh, peluang menemukan partikel pada interval AB ini misalnya. Ya, jadi peluang menemukan partikel pada interval AB. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya potong-potong atau saya segmentasi, partisi interval AB itu, ya, atas misalnya n buah interval, ya. Jadi ini x0, ini x1, x2, ya, x3, x4, x5, dan saya ini xb, ini sampai dengan xn, ya, ini xn ini sampai dengan xn. Ada n plus 1 apa namanya n plus 1 segmen, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan xn, gitu. Nah, lalu kita tinjau suatu misalnya, ya, jadi di sini itu misalnya adalah xi gitu, ya. Jadi kita tinjau, atau xi bisa juga kita pilih yang di tengah itu sebagai xi, sama, ya, sebenarnya enggak tadi delta x itu bisa juga ditaruh di situ, ya. Oke. Nah, sekian ini adalah delta xi. Nah, menurut definisi tadi ini delta x itu cukup kecil, ya, delta x itu cukup kecil, ya. Delta x juga cukup kecil, ya. Nah, orang kemudian bisa menghitung berdasarkan postulat apa namanya siapa tadi Born tadi, ya. Orang bisa menghitung peluang menemukan partikel di wilayah ini. Peluang menemukan partikel di wilayah ini, ya, jelas, saya rasa, ya. Nah, kemudian apa namanya setelah kita hitung untuk masing-masing, jadi untuk masing-masing interval ini orang bisa menemukan berapa nilai peluangnya itu. Peluang menemukan partikel di wilayah itu, peluang menemukan partikel di wilayah itu, peluang menemukan partikel di wilayah itu, dan sebagainya. Jadi kalau orang menyebutkan peluang menemukan partikel di dalam interval A sampai dengan B, itu sama saja mengatakan peluang menemukan partikel di wilayah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya, atau yang dan seterusnya. Jadi di sini peluang total, peluang ditemukannya partikel di antara interval A dan B itu mestinya adalah peluang jumlahan peluang untuk masing-masing ditemukannya di wilayah-wilayah ini, segmen itu tadi. Ya, jadi oleh karena kalau saya tuliskan, ya, jadi oleh karena itu, ya, peluang, ya, ditemukannya partikel dalam interval A, B, ya, dalam interval A, B saya tulis seperti ini, ya, itu sama dengan hampir sama dengan sigma i, ya, dari apa namanya 1 sampai dengan n, ya, dari 1 sampai dengan n, ya, dari sini, ya, jadi mulai x1, x2, x3, x4, x5, x6, dan sampai dengan xn, ya. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah ini apa namanya sigma p peluang, ya, menemukan partikel pada interval delta xi,
Ya, begitu. Ya, ini. Jadi peluang jumlahan peluang untuk menemukan partikel di masing-masing segmen ini. Ya, masing-masing segmen ini sebenarnya saya tulis X bar ya. Jadi X bar itu titik tengah nomor interval tadi ya. Titik tengah interval. Jadi ini saya tulis X bar ya. Oke, gitu. Ya, ini. Di wilayah ini ya. Good. Jadi ini kenapa saya masih tulis hampir sama dengan, karena segmentasi ini masih finite ya, segmentasi ini masih finite. Jadi nilai dari peluang itu tidak persis sama dengan ini. Nah, ini kemudian bisa ditulis ya, bagian ini tentu saja bisa ditulis sigma I dari 1 sampai dengan N, lalu psi xi ya, bar ya, kuadrat delta xi gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi peluang menemukan partikel di antara pada interval A, B ya, itu hampir sama dengan ini, jumlahan dari peluang untuk menemukan partikel di masing-masing segmen dijumlahkan ya. Nah, kemudian tentu saja P C AB ya, peluang menemukan partikel pada interval AB itu akan sama dengan limit ya, limit delta X ya, itu menuju 0 ya, delta X menuju 0, tidak sama dengan 0 tapi menuju 0. Delta X itu maksudnya adalah ini tadi, masing-masing segmen itu ya menuju 0 itu. Jadi delta X, delta XI, delta X1, delta X2, maksudnya saya tulis seperti itu. Apa yang ini, jadi ini tadi sigma I dari 1 sampai dengan N si XI kuadrat delta XI, itu yang saya maksud. Nah, coba kembali dilihat definisi integral ya, definisi integral ya. Maka dari definisi integral ini ada definisi integral tadi. Jadi ini adalah integral ya dari A sampai dengan B ya, si X kuadrat dx, atau boleh disebut sebagai integral A, B si X kuadrat dx. Nah, sekarang kita dapatkan. Jadi peluang menemukan partikel pada interval A, B ya, jika sistem itu berada pada, atau partikel itu berada pada keadaan yang diwakili oleh fungsi gelombang psi, itu diberikan oleh ini ya, integral tadi. Saya rasa jelas ya. Good. Nah, tentu saja kalau kemudian ditanya bagaimana kalau terkait dengan ini, jadi peluang menemukan partikel ya untuk berada di wilayah U-nya ini misalnya ya, tentu ini akan sama dengan integral U ya, si X kuadrat dx gitu ya. Ini peluang menemukan partikel ya di wilayah U jika sistem itu berada pada keadaan yang diwakili oleh fungsi gelombang psi itu. Oke, sampai di sini saya rasa cukup jelas ya. Nah, kemudian oleh karena itu kita lihat di sini ya, kita lihat saya mempunyai suatu fungsi namanya psi. Fungsi itu memiliki variabel. Jadi variabelnya adalah U. Jadi variabelnya adalah wilayah-wilayah yang ada pada garis itu. Jadi variabelnya bukan X ya, bukan, tapi variabelnya adalah himpunan-himpunan ya. Variabelnya adalah wilayah-wilayah atau interval atau gabungan interval pada garis real. Oke, nah ya, jadi oleh karena itu saya mempunyai pertanyaan ini saya itu sebagai B R ya menuju ke R. Oke. Nah, di sini lihat tadi sudah dikatakan kalau psi itu fungsi gelombang, maka integral R ya, integral R si X kuadrat dx itu sama dengan 1 tadi ya, sama dengan 1. Jadi boleh dikatakan dan tidak pernah negatif ini. Jadi tidak pernah negatif. 0 atau ya nilainya itu tadi ya. Jadi ini nilainya nanti tidak karena kuadrat itu, maka nilai hasil integral ini
itu tidak pernah, peluang itu tidak pernah nol, tidak pernah negatif. Maka ini boleh dikatakan apa? Ini berada dalam interval 0,1. Gitu. Dan BR itulah himpunan yang beranggotakan semua subhimpunan atau himpunan bagian pada garis real itu yang memenuhi syarat tertentu. Jadi syaratnya nggak saya sebutkan ya, tapi lebih mudah untuk menemukan ini tadi. Jadi himpunan ini tidak himpunan yang beranggotakan semua himpunan bagian di R itu, milik R itu. Ya, oke. Tidak semua ya, tidak semua, tapi ada beberapa yang tidak termasuk ini. Tapi yang tidak termasuk itu tidak banyak, ya tidak banyak. Contohnya yang masuk adalah tadi sembarang gabungan dari interval-interval itu, irisan dari interval-interval, kemudian apa namanya singleton, himpunan titik tunggal, jadi misalnya X itu koordinat titik pada garis itu, maka himpunan semacam ini juga termasuk di dalam sini. Oke, jadi itu kita dapatkan ya. Oke, jadi tadi padahal tadi apa? Ini peluang. Kalau dikenakan pada suatu himpunan namanya peluang menemukan partikel di wilayah U jika sistem itu berada pada keadaan besi tadi. Ya. Oke. Nah, berikutnya ya, tentu saja kita bisa melihat sifat dari apa namanya pemetaan ini P, C, R ya, itu sama dengan 1 tadi. Jadi kalau dimasukkan C, R itu adalah integral R gitu ya, C X kuadrat dx itu sama dengan 1. C ya, R sorry, himpunan kosong ya, ini kosong ya, 0. Kemudian C singleton ya, X gitu ya, itu ini sama dengan integral dari ini X gitu ya, C X kuadrat dx. Nah ini sama dengan apa namanya integral X sampai dengan X gitu ya, C atau ini misalnya dengan X ya, X aksen ya, X aksen sama dengan X aksen dari apa namanya C X kuadrat dx. Ini sama dengan 0 gitu. Dan sebagainya, orang bisa menghitung dengan mudah. Jadi kalau diberikan apa namanya sembarang subhimpunan di R di garis real itu, maka orang bisa menghitung peluang menemukan partikel di himpunan itu, di subhimpunan itu ya, dengan jalan menghitung seperti tadi. Nah, tentu saja peluang menemukan partikel di garis real ya, sembarang garis real itu, seluruh garis real itu sama dengan 1 karena kita meletakkan partikel di ruang itu ya, sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian juga nanti ada sifat-sifat yang lain yang bisa ditunjukkan dengan mudah. Saya rasa bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa kalau saya mempunyai U1, U2, U3 ya, misalnya sampai dengan U4 misalnya ya, atau UN ya, UN. U itu interval ya, saling asing, jadi mana U1 itu irisan U2 UI, irisan UJ itu sama dengan kosong untuk sembarang I, J, yang mana I tidak sama dengan J gitu ya. Saling asing, ini himpunan yang saling asing ya, di apa subset R gitu, R. Maka dengan mudah didapatkan bahwa P ya, C, U1, U2 dan seterusnya ya, sampai dengan UN gitu ya. Ini sama dengan P ya, ini tentu saja sama dengan integral ya, U1 irisan U2 irisan gabungan ya, U1 U2 lalu ini ada U3 dan seterusnya ya, gabungan yang sama dengan UN, gabungan UN gitu ya. U1 gabungan U2 gabungan U3 gabungan U4 dan seterusnya sampai dengan gabungan UN dari C X kuadrat dx ya, tentu ya akan sama dengan integral U1 C X kuadrat dx tambah sampai dengan integral UN gitu ya, UN C X kuadrat dx gitu.
Nah, oleh karena itu ini tentu sama dengan P si U1 ditambah dengan P si U2 ya, ditambah dengan P si UN gitu. Ya. Demikian juga kalau n itu menuju infinite, ya, akan mudah dibuktikan bahwa ini akan berlaku seperti ini. Si, kemudian ini sigma, jadi misalnya kita punya U1, U2, U3, dan seterusnya saling asing, maka didapatkan gabungan ya I dari 1 sampai dengan infinite dari UI ya, ini akan sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan infinite P si UI ya. Kata itu ya, banyak sekali ya, apa namanya yang bisa sifat-sifat yang bisa diambil dari atau dijelaskan atau dilihat dari definisi tadi. Nah, sekali lagi kita lihat sekarang peluang dipahami bukan sebagai nilai ya untuk satu titik anggota ruang sampel, tetapi lebih dipahami sebagai peluang untuk subhimpunan di dalam ruang sampel itu. Ya, peluang dipahami bukan lagi sebagai peluang untuk satu titik, tetapi peluang dipahami sebagai peluang untuk subhimpunan di dalam ruang sampel itu. Nah, subhimpunan di dalam ruang sampel itu disebut sebagai apa namanya peristiwa. Ya, peristiwa. Jadi BR ini tadi kita sebut nanti sebagai ruang peristiwa. Himpunan yang beranggotakan semua peristiwa-peristiwa atau event-event ya di dalam ruang sampel. Jadi sebuah event adalah subhimpunan di dalam ruang sampel. Wilayah ini tadi misalnya ini adalah ya wilayah A interval atau waktu itu adalah sebuah event contohnya. Ya, kemudian singleton, jadi misalnya ada X titik, ya titik di dalam ruang sampel itu kemudian tidak dipandang sebagai titik itu, tapi himpunan yang beranggotakan titik itu disebut sebagai event, yaitu sebuah event. Ya. Oke, jadi peluang yang dibicarakan kemudian adalah peluang untuk event, bukan peluang untuk titik yang ada dalam atau anggota ruang sampel itu. Cukup jelas ya. Nah, untuk kasus partikel tadi ruang sampelnya adalah apa namanya R itu tadi, ya untuk R itu himpunan yang beranggotakan semua bilangan real itu sebagai koordinat ya. Titik-titik pada garis ruang berdimensi satu itu dipandang sebagai apa namanya ruang sampel. Nah, peristiwa adalah subhimpunan di dalam ruang sampel itu. Ya, contohnya tadi yang saya sebut sebagai U dan sebagainya itu adalah event-event. Meningkat lebih lanjut. Nah, sekarang biasanya kalau pengukuran ada peluang, ya itu kemudian kita bicara apa namanya nilai harap atau rata gitu, nilai harap atau rata. Oke. Nah, dalam ini juga sama. Saya tunjukkan bagaimana menghitung rata. Kalau di kasus di apa namanya dulu di pelajaran di SMP ya, di pelajaran di seperti yang kalau misalnya, jadi kita mempunyai kasus di, misalnya bisa contoh nanti untuk eksperimen ya, yang luarnya itu diskrit ya. Eksperimen yang luarnya diskrit atau pengundian yang luarnya diskrit. Oke. Nah, kita punyai X1, X2 ya, sampai dengan Xn. Ini bilangan-bilangan real yang muncul sebagai luaran ya. Jadi misalnya saya tulis n besar ya, n besar. Ya, jadi ini ruang sampelnya. Jadi ruang sampel dari pengundian. Yang munculnya nilai-nilai itu X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Oke. Nah, misalnya sudah dihitung karena ini diskrit, finite, ya maka orang bisa menentukan misalnya P dari eksperimen ya, misalnya P X1, kalau ada P X2 gitu ya, dan seterusnya nanti sampai dengan P Xn ya. Ini adalah peluang menemukan ya, ini peluang menemukan peluang munculnya luaran X1, ini peluang munculnya luaran X2 dan seterusnya. Nah, dari pelajaran statistik dulu, jadi rata X ya, itu dihitung dengan jalan apa? Dihitung dengan jalan X1 dikalikan peluang atau frekuensi munculnya X1 ditambah dengan X2 ya, X2 oke,
dikalikan dengan frekuensi munculnya X2, ya, terus ditambah terus sampai dengan nanti Xn gitu. Oke, Xn dikalikan dengan frekuensi atau peluang munculnya Xn sebagai luaran. Saya rasa sudah pernah ya melihat ini semua. Oke, nah kemudian ini kalau dituliskan sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N besar itu Xi dikalikan PXi gitu. Good. Saya rasa sudah semua jelas ini ya. Kemudian kita juga bisa menghitung varian dari X itu ya, varian dari X itu dihitung sebagai selisih ya antara apa, antara nilai harap X kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari nilai harap X itu ya, nilai harap X dikuadratkan gitu. Oke, nah apa itu varian dari X? Nah, varian dari X itu ya, nilai harap X kuadrat, maaf ya, itu didefinisikan sebagai mirip dengan ini tadi. Jadi X1 dikuadratkan dikalikan PX1 ditambah dengan X2 dikuadratkan dikalikan PX2 gitu ya. Oke, kemudian ditambah sampai dengan Xn dikuadratkan dikalikan dengan Xn gitu ya. Oke. Nah ini kalau ditulis mestinya sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N besar gitu ya. Di sini? Di sini tentu Xi kuadrat dikalikan dengan PXi. Oke, nah dari varian itu nanti ya, dari varian ini biasanya orang menemukan ini sigma atau orang menyebutnya sebagai delta X gitu ya, delta X ya, ini sama dengan akar dari var X itu. Ini yang kemudian disebut sebagai simpangan baku atau dalam fisika disebut sebagai ralat pengukuran. Oke, itu. Jadi saya rasa itu sudah didapatkan semua waktu di kuliah praktikum fisika dasar ya, atau kuliah metode pengukuran atau metode eksperimen ya. Ini sudah disampaikan. Nah, situasinya juga mirip. Nah, lalu bagaimana dengan kasus ini tadi? Kasus partikel yang ada di dalam partikel kuantum yang ada di dalam ruang berdimensi 1 itu. Oke. Kalau sistem itu berada pada keadaan psi misalnya. Maka sama. Jadi kita potong-potong ya ruang berdimensi R itu ya atas segmen-segmen. Ya, segmen-segmen kecil. Segmen kecil. Kemudian segmen-segmen kecil itu lalu ditulis Xi misalnya ya Xi bar gitu ya, sebanyak N potongan gitu. N cukup besar ya. Kemudian sekian ini misalnya ditulis sebagai delta Xi. Oke ya, delta Xi. Nah, tentu orang mengetahui peluang menemukan partikel di wilayah itu, di star itu. Jadi peluang menemukan partikel di wilayah itu ya. Oke. Jadi juga boleh dikatakan ya. Jadi ini tadi delta Xi gitu ya. Ya, bolehlah ini kemudian dipahami ya sebagai peluang menemukan partikel ditemukan di Xi bar gitu. Ya, ini boleh dipandang sebagai kalau delta X itu lebih kecil, maka orang siap bisa mentolerir semacam itu. Jadi ini dibaca sebagai peluang menemukan partikel di sekitar Xi bar itu. Ya, di sini start Xi bar itu. Oke, jelas ya. Nah, oleh karena itu kemudian rata-rata pengukuran posisi partikel itu mestinya adalah sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan hampir sama dengan ya, karena masih delta ya, masih finite ya, dari I dari 1 sampai dengan N cukup besar ya, Xi dikalikan dengan V si delta Xi gitu. Oke, nah ini mestinya akan sama dengan sigma I dari 1 yang sama dengan ini ya. Tapi ini hampir sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Jadi N Xi dikalikan dengan si Xi dikuadratkan. Gitu. Dikalikan dengan delta Xi. Gitu. Ini Xi bar, ini juga tadi Xi bar.
Nah, jadi kemudian kalau dihitung maka rata-rata X itu ya mestinya sama dengan limit ya, limit n menuju infinite dari sigma tadi. Sigma I dari 1 sampai dengan n ya, n menuju infinite ya, sama saja tadi masa delta X ya, menuju 0 ya, sama saja ya. Kemudian ini si X, ini XI ya, bar si XI bar delta XI. Ini jadi limit tadi, limit delta X menuju 0 atau n menuju infinite dari ini tadi, itu adalah nilai harap atau rata bagi X. Saya kasih panah sana ya. Nah, dari definisi ini Anda bisa melihat sekarang ini adalah integral gitu ya. Ini adalah integral. Integral apa? Jadi ini sebenarnya mengikuti apa yang ada di sini tadi untuk kasus discrete dan finite tadi ya. Kemudian dapatkan ini, tapi akhirnya kita untuk kasus yang continuous semacam ini kita dapatkan apa namanya limit, dan limitnya ada limit ini gitu. Nah, dari pelajaran kalkulus ya, Anda bisa melihat di situ bahwa ruas kanan persamaan yang di bawah ini adalah integral ya, integral dari minus infinite sampai dengan infinite X dikalikan dengan nilai mutlak atau modulus Cx dikuadratkan dx gitu. Cukup jelas ya rasa ya. Nah, dengan maka dengan cara yang sama orang bisa mendapatkan x kuadrat, nilai harap x kuadrat itu adalah integral minus sampai infinite dari x kuadrat Cx kuadrat dx. Nah, dengan demikian orang bisa menghitung varian dari x itu sama dengan apa namanya tadi x nilai harap kuadrat x dikurangi dengan kuadrat nilai harap x ya. Sorry ini. Nah, dari situ kita dapatkan apa namanya alat pengukuran ya, sigma atau mungkin ditulis delta x gitu ya. Ini sama dengan akar dari varian x itu, atau ini satu ya, x kuadrat dikurangi dengan x dikuadrat. Nah, lihat ya, di dalam kasus ruang sampel yang kontinu ya, kita mendapatkan ungkapan ini tadi ya. Jadi nilai harap kuadrat sebagainya. Nah, yang penting bicara di sini adalah bahwa ruang sampelnya peluang sekarang tidak didefinisikan per titik setiap anggota ruang sampel, bukan, tapi peluang didefinisikan untuk apa namanya masing-masing anggota ruang peristiwa tadi. Jadi untuk himpunan-himpunan bagian yang ada dalam ruang sampel itu, jelas ya. Jadi peluang tidak lagi didefinisikan untuk individual anggota ruang sampel itu, tetapi didefinisikan untuk subhimpunan atau himpunan-himpunan bagian yang ada di dalam ruang sampel itu. Ya, ini syarat penting ya, syarat penting. Nah, peluang yang semacam ini nanti disebut peluang aksiomatik tadi. Tapi sebenarnya akan saya lanjutkan ya. Ya, jadi itu saya mungkin tidak ada pendekatan yang semacam ini di buku-buku apa namanya teori peluang ya. Saya kan karena kita di matematika fisika, maka kemudian saya coba menggunakan pendekatan yang mungkin familiar buat kita, yakni fungsi gelombang yang terkait dengan mekanika kuantum. Di sana ada konsep peluang. Kita coba perumum konsep ini. Lihat saja apa yang saya sampaikan, peluang tadi itu bergantung pada fungsi gelombang. Jadi nanti setiap fungsi gelombang itu menentukan peluang tadi. Nah, rumusan P tadi, P ya, yang peluang yang didefinisikan pada BR tadi gitu ya, menuju interval 0,1 ya, sering disebut sebagai ukuran peluang. Jadi kalau Anda ingin tahu, itu sering disebut sebagai ukuran peluang. Ukuran adalah suatu fungsi yang nilainya itu, yang domainnya itu adalah bukan variabel. Domainnya adalah apa namanya himpunan yang beranggotakan subhimpunan. Jadi makanya tadi ini himpunan yang beranggotakan himpunan-himpunan bagian di R gitu ya. Nah, saya akan coba memperluas konsep ini. Hal penting yang menentukan si tadi apa? Ini si X kuadrat. Ya, si X kuadrat. Dan si X kuadrat ini
selalu lebih besar dari atau sama dengan 0 untuk setiap X ya anggota R. Jadi untuk setiap titik dalam ruang berdimensi 1 tadi si X kuadrat itu lebih besar dari 0. Dan satu sifat lagi bahwa integral ya R si X kuadrat dx atau sama dengan integral minus infinite sampai infinite si X kuadrat dx itu sama dengan 1. Jadi itu yang penting. Sehingga kemudian sebuah ukuran peluang itu bisa di-generate dari sini. Jadi kalau saya mempunyai sebuah fungsi, ya, jika ada sebuah fungsi secara umum, alfa misalnya, fungsi itu dari R, ya, menuju R, ya. Jadi setiap titik X anggota R, anggota ruang sampel, ini ruang sampelnya, ya, berupa garis real, oke. Nah ini baru kita batasi ruang sampelnya berupa himpunan semua bilangan real, gitu ya ruang sampelnya. Jadi eksperimen ini atau pengundian ini yang menjadi luaran adalah bilangan real. Ini kita batasi itu. Nanti ada caranya kalau misalnya yang kita bicarakan itu luarannya bukan berupa bilangan, berupa titik atau berupa apa, itu bisa dicek ya, bisa diperluas misalnya. Nah, alpha x. Nah, kemudian kita andaikan kita misalkan lebih lanjut bahwa alpha x itu tidak pernah negatif. Ya, jadi nilai untuk setiap x anggota R. Misalnya gitu, kita andaikan seperti itu. Di samping itu juga kita andaikan bahwa integral ya, alpha x ya dari minus infinite sampai dengan infinite dx itu sama dengan 1. Nah, maka kemudian kita bisa menuliskan suatu peluang tadi, peluang yang dibangkitkan oleh alfa itu. Peluang yang dibangkitkan oleh alfa ya. Peluang alfa menemukan tadi nilai atau luaran di wilayah U. Jadi ini dari wilayah U tadi ya. Jadi U adalah ya dengan U adalah subset di R. Jadi ini dibaca peluang menemukan luaran di wilayah U itu. Peluang menemukan luaran dari pengundian itu di wilayah U. Ya, dibaca itu. Nah, maka ini bisa dituliskan sebagai integral U alpha x dx. Oke. Nah, ini alpha x itu akan memiliki sifat mirip dengan apa yang saya bicarakan tadi. Tapi ini kasus umum, tidak harus menyangkut suatu fungsi gelombang. Nah, alpha itu disebut fungsi distribusi. Fungsi distribusi. Jadi oleh karena itu fungsi gelombang itu menghasilkan fungsi distribusi. Iya, betul, tepat sekali. Ya, jadi fungsi gelombang tadi ya si x itu menghasilkan fungsi distribusi. Ini si kuadrat tadi. Modulus fungsi gelombang dikuadratkan itu adalah fungsi distribusi. Ya. Nah, oleh karena itu dalam mekanika kuantum ya kita bisa mendapatkan keadaan itu akhirnya menghasilkan fungsi distribusi. Dan fungsi distribusinya tidak harus standar. Nah, nanti saya sebutkan fungsi distribusi standar yang biasa digunakan di lapangan, gitu ya. Nah, alfa ini disebut sebagai fungsi distribusi secara umum. Artinya setiap U subset dari R garis real, nah, kita bisa menentukan peluang menemukan luaran di wilayah U tadi. Ya, peluang menemukan luaran dari pengundian ada di wilayah U. Dibaca seperti itu. Peluang yang dibangkitkan oleh fungsi distribusi alfa. Nah, dengan demikian maka nanti rata-rata x misalnya ya sama saja, sama dengan integral, ikuti aja yang tadi. Jadi minus infinite sampai dengan infinite x dikalikan alpha x dx gitu ya. Lalu x kuadrat juga demikian ya, sama dengan interval minus infinite sampai infinite dari x kuadrat alpha x dx dan seterusnya ya. Ini bisa ditulis sebagai R gitu ya. Tadi kalau kita mengikuti tata tulis yang tadi ini x alpha x dx ini sama dengan integral R ya x kuadrat alpha x dx. Ya, dengan demikian orang bisa juga dari sini kita bisa mendapatkan tadi var dari x gitu ya sama dengan x kuadrat nilai harap kuadrat x dengan nilai harap x dikuadratkan. Ya, itu perumuman tadi. Jadi dari fungsi tadi kita kemudian bisa menemukan bisa menemukan atau memahami konsep apa yang maksud dengan konsep
fungsi distribusi. Ini fungsi distribusi. Good. Nah, berikutnya saya akan coba membicarakan atau menyinggung sedikit tentang fungsi distribusi yang standar yang biasa ditemukan ya di lapangan ya, di lapangan. Yang pertama fungsi distribusi apa namanya ya yang masih terkait dengan kontinu itu adalah Gaussian ya, Gaussian. Ya, yang pertama fungsi distribusi Gaussian. Oke. Nah, saya tulis gini, alfa, mu, sigma. Alfa, mu, atau saya pakai G aja ya, biar lebih mewakili G itu dari Mbah Gauss itu, ya, X itu. Oke. Ya, nah kemudian apa namanya, ini sama dengan seper akar 2pi dikalikan sigma kuadrat dikalikan eksponensial dari minus x minus mu dikuadratkan dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Ya, betul nggak begitu? Ya. Ini. Jadi ini distribusi Gaussian. Ya, ini rapat peluang atau distribusi Gaussian. Jadi sama saja distribusi atau rapat peluang itu maknanya sama. Nah, ini yang kemudian sering digunakan orang. Jadi kata lain, istilah lain adalah ini distribusi normal gitu. Ya, distribusi normal. Nah, mu dan sigma ini memiliki makna. Jadi kalau Anda hitung, jadi misalnya nanti silakan dibuktikan ya bahwa kalau kita menghitung apa namanya integral r x g mu, sigma x dx ya. Ini biasanya kan rata-rata x ya, rata-rata x gitu. Oke. Nah, ini akan dihasilkan sama dengan apa namanya mu itu. Silakan dibuktikan ya, diintegralkan. Saya rasa tidak sulit membuktikan itu. Ya, ini kuadrat ya kan. Ini jadi mu itu ya menunjukkan bahwa fungsi distribusi ini memiliki rata mu gitu. Jelas ya, dari fungsi distribusi Gaussian ini atau normal ini memiliki rata-rata mu. Nah, apa itu sigma? Ya, sigma itu simpangan bakunya. Ya, sigma itu simpangan bakunya. Jadi kalau kita hitung apa namanya delta x ya, itu akan sama dengan ini tadi dihitung ya, x kuadrat minus x dikuadratkan itu sama dengan diakarkan itu akan sama dengan sigma. Jadi sigma dalam indeks ini atau dalam parameter di dalam fungsi itu menunjukkan apa namanya simpangan baku. Ya, kalau kita orang fisika menunjuknya ralat gitu, ralat. Oke. Good. Nah, itu yang kontinu. Jadi kemudian ini bisa apa yang saya sampaikan itu bisa diperumum untuk apa namanya himpunan-himpunan yang sembarang gitu, termasuk yang discrete finite ataupun discrete infinite atau countable, itu bisa diperumum ke sana. Kenapa? Karena sekarang peluang itu tidak didefinisikan per individu anggota ruang sampel, tetapi didefinisikan untuk subhimpunan di dalam ruang sampel itu, ya, yang kita sebut sebagai peristiwa-peristiwa. Cukup jelas saran saya. Kalau didefinisikan untuk untuk individu ruang sampel, maka ada masalah gitu. Tadi saya katakan ada masalah. Sehingga kemudian orang mendefinisikan apa namanya peluang itu sebagai ukuran peluang, yakni suatu fungsi yang didefinisikan tidak untuk individu anggota ruang sampel, tetapi untuk apa namanya subhimpunan di dalam apa namanya ruang sampel itu. Ya, cukup jelas saya rasa. Ya. Nah, kemudian untuk yang diskret, ya, kita bicara n, jadi dalam ini jumlah apa namanya jumlah apa dua, gitu ya, jumlah anunya dua, jumlah saya akan bicara distribusi apa namanya binomial, ya, distribusi binomial, ya. Nah, di situ biasanya diterapkan untuk apa namanya sistem produksi, ya,
ada produk di situ, ada dua kemungkinan dari suatu proses produksi itu gagal atau berhasil, ya, gagal atau berhasil. Jadi ruang sampelnya ada dua ya, gagal atau berhasil itu, ya. Nah, apa namanya, misalnya, ya, peluang untuk berhasil diketahui di situ adalah dari eksperimen, ya, dari eksperimen peluang untuk berhasil itu P kecil, ya, peluang untuk berhasil itu P kecil. Nah, tentu saja peluang untuk gagal satu produk itu 1 minus P gitu. Cukup jelas ya. Jadi kalau dalam suatu proses produksi itu peluang berhasil, ya, itu P, maka peluang untuk gagal itu 1 minus P, karena hanya ada dua, apa namanya, itu ya, ada dua peluang, dua kemungkinan, ya. Nah, binomium distribusi binomial ini, ya, apa namanya, menentukan peluang, ya, berapa peluang X berhasil sebanyak X, ya, berapa peluang untuk mendapatkan produk berhasil sebanyak X kalau kita melakukan N buah proses produksi, ya. Jadi di sini kalau N itu adalah jumlah, ya, jumlah proses produksi, ya. Kemudian X itu adalah jumlah, ya, keberhasilan, ya, keberhasilan proses produksi atau jumlah proses produksi yang menghasilkan yang berhasil, gitu ya. Maka binomium distribusi binomial, ya, itu kita tulis sebagai B, ya, N, X, ya, N, P dari X, ya, dan ini ternyata sama dengan NX, tahu ya, ya, tanda apa namanya, binomium, ya. Kemudian dikalikan dengan apa namanya, P pangkat X, ya, P pangkat X dikalikan 1 minus P pangkat N minus X, ya, begitu, ya. Jadi ini apa namanya, nah, N dan P itu, ya, parameter tadi, N itu parameter tadi, ya. Nah, dalam hal ini rata-rata X, ya, berapa, kemudian varian X itu berapa, ya, ini sama dengan NP, kemudian dari itu, ya, dari sini, ya. Kemudian apa, varian dari apa namanya, itu apa, NP dikalikan 1 minus P, ya, ini variannya. Jadi tahu ya apa itu varian, apa itu. Jadi rata, ya, jumlah keberhasilan itu ini. Jadi kalau orang melakukan N buah proses produksi, ya, ditanya berapa rata-rata keberhasilan, jumlah keberhasilan dari apa namanya proses produksi itu, ini tadi. Jadi N proses produksi dikalikan dengan peluang untuk masing-masing keberhasilan, ya. Kemudian variannya seperti ini, ya. Nah, tentu saja akar dari varian itu, ya, akar dari var X itu sama dengan sigma tadi, apa namanya, simpangan baku. Nah, persoalannya sekarang tadi yang kita bicarakan, ya, semua yang kita bicarakan tadi, seandainya apa? Seandainya ruang sampel itu berupa bilangan, jadi pengundian itu menghasilkan bilangan, gitu. Oke, luarannya itu berupa bilangan. Contohnya tadi jumlah apa namanya, yang berhasil itu kan bilangan. Nah, sekarang kalau seandainya luarannya itu bukan berupa bilangan, jadi sebenarnya eksperimen melempar dadu, melempar koin itu hasilnya bukan bilangan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah muka dadu, muka koin, gitu. Nah, pelemparan partikel tadi, kelereng tadi saya lempar ke apa namanya, ke lantai, ya, hasilnya titik di lantai, bukan bilangan. Nah, dalam hal ini maka kemudian dibutuhkan bagaimana kita melabeli anggota ruang sampel itu dengan bilangan, ya. Jadi melabeli anggota ruang sampel dengan bilangan. Contohnya apa? Misalnya titik di lantai, titik di lantai kemudian diberi label
labelnya ada 3 di situ. Misalnya X, Y, Z atau XZ misalnya ya, XZ. Di mana XZ adalah koordinat bagi titik di lantai itu. Oke. Nah, X itu ya sebagai salah satu koordinat di lantai itu contoh yang disebut sebagai variabel random. Kalau titik yang di lantai itu muncul sebagai luaran, maka X nilai dari salah satu koordinat titik di lantai itu muncul sebagai luaran. Jelas ya? Z juga begitu, variabel Z-nya muncul juga di situ. Nih ya, lihat ya, di situ ada sesuatu variabel yang variabel itu muncul sebagai nilai kalau sesuatu yang dilabeli dengan variabel tadi itu muncul sebagai luaran dari pengundian atau eksperimen. Nah, maka disebut sebagai random variable. Jadi oleh karena itu random variable ya, saya sebagai X gitu, X besar ya, itu kita definisikan sebagai pemetaan dari ruang sampel. Ruang sampel saya sebut omega menuju ke n. Ya. Jadi random variable adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada ruang sampel. Jadi omega itu saya gunakan untuk menandai sebagai ruang sampelnya. Nah, ini misalnya omega kecil adalah anggota omega besar. Ini adalah jadi kalau orang melakukan eksperimen, ya, pengundian, maka salah satu yang muncul adalah omega kecil itu. Jadi omega kecil itu misalnya anggota ruang sampel, maka omega kecil itu diberi label dengan bilangan ini omega. Ya, jadi nilai X di omega itu adalah label bagi omega itu. Artinya kalau omega itu nanti muncul sebagai luaran dari pengundian, maka nilai bilangan X omega itu juga muncul sebagai luaran. Nah, tentu himpunan ini, ruang sampel ini, pemetaan ya atau random variable ini harus memiliki syarat tertentu gitu ya, syarat tertentu. Ya, syarat tertentu itu yang penting adalah bahwa kalau saya mempunyai himpunan anggota BR di sana, jadi R itu selalu nanti terkait dengan sesuatu himpunan yang namanya BR tadi. Ya, ada interval terbuka, interval tertutup, gitu ya, anggotanya ini ada gabungan-gabungan dari interval terbuka, irisan-irisan dari interval terbuka, irisan-irisan dari interval tertutup, atau setengah tertutup, setengah terbuka dan sebagainya. Itu di sini. Jadi kalau ada U, syaratnya ini untuk setiap U anggota BR, ya, maka gitu ya, X ya, pangkat min 1 dari U itu harus memenuhi syarat tertentu, ya, memenuhi syarat tertentu. Oke, ya, jadi nanti bisa dicek di sini tentu saja ada peluang tadi, ya, nanti di situ ada B omega gitu, ya, B omega. Jadi ingat ya, peluang sekarang didefinisikan bukan lagi sebagai nilai untuk satu titik individual anggota ruang sampel, tapi untuk subhimpunan yang sesuai itu disebut peristiwa. Jadi ini adalah himpunan yang beranggotakan semua peristiwa yang ada di omega itu. Nah, dari sini akan kita lihat bahwa peluang yang ada di omega itu ditransfer ke sana, gitu ya. Jadi agak rumit tentang nilai peluang. Tapi sejauh ini sejauh ini yang kemudian kita tangani memang lebih banyak ya, luaran dari eksperimen itu adalah bilangan, sehingga kemudian tidak perlu khawatir dengan kerumitan yang ada di sini ya. Jadi langsung aja kalau kita bicara distribusinya apa? Distribusinya adalah Gauss ya, kita menggunakan distribusi Gauss ini. Ya, kemudian kalau orang bicara distribusinya binomium ya kita menggunakan itu, atau distribusinya dihasilkan dari fungsi gelombang tadi. Jadi setiap fungsi gelombang menghasilkan distribusi yang tidak standar saja. Tapi ada juga salah satu fungsi gelombang yang menghasilkan distribusi Gauss ini juga ada. Oke, saya rasa itu. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih Pak. Jadi, izin bertanya Pak. Iya, Saya masih berkaitan dengan kasus yang waktu awal saya tanyakan Pak terkait mendesain sensor material yang menggunakan berdasarkan komputasi kuantum. Iya. Di awal saya bertanya terkait mengenai mengatur sebuah posisi dan angle ini terbalik. Nah, lalu kita sudah dapatkan sebuah solusi
solusi yaitu menggunakan matris kombinasi yaitu pastasi dan rotasi Pak ya. Ye. Nah, berkaitan dengan itu tadi di awal Bapak menjelaskan terkait asiomatik Pak Ye. yang berkaitan dengan mekanika waktu. Ya. Itu dari sudut satu dimensi Pak ya. Ye. Nah, di samping itu, apakah bisa Pak pendekatan asiomatik di sini yang satu dimensi ini kita terapkan di dalam koordinat kita? 3 dimensi harus satu dimensi X, Y, Z gitu Pak. Ye. Sehingga nanti dengan pendekatan matriks yang sebelumnya itu, saya ingin menerapkan pendekatan asiomatik untuk menentukan peluang atau posisi yang diharapkan atau optimal untuk menjadikan sebagai material sensor gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, tentu saja pendekatan yang saya ambil ini satu dimensi karena untuk demi kejelasan gitu, kemudahan gitu ya, dan ini tentu saja sudah ada formulasi untuk perumuman 3 dimensinya gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakan fungsi gelombang 3 dimensi di situ ya. Tadi kan fungsi gelombangnya hanya bergantung pada X, Z, X saja ya. Nah sekarang fungsi gelombangnya tentu bergantung pada X, Z, dan Z. Nah kemudian posisi X itu dipahami sebagai random variable tadi, X, Z, jadi bisa dihitung ya. Jadi kalau dihitung ya seperti yang ada di dalam mekanika kuantum biasa itu tentu saja ya. Jadi kalau kita ingin menghitung rata-rata X gitu ya, maksudnya sama dengan tadi integral seluruh ruang gitu ya. Ini psi, ini X gitu ya. Ini psi X, Z, Z ya dikuadratkan ini dV gitu ya. Lalu kalau kita hitung rata-rata Z itu sama dengan integral SR ini Z gitu ya, psi X Z Z ya dikuadratkan kemudian dV gitu ya. Demikian juga Z, rata-rata Z sama dengan ini ya, jadi Z kemudian psi X Z Z ya kuadrat dV. Nah saya rasa gitu. Demikian juga nanti X kuadrat, Z kuadrat dan sebagainya rata ya, itu juga dengan cara yang sama. Jadi tinggal perumahan ke 3 dimensi ya. Jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Pak, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama terkait tadi definisi klasik Pak. Jadi peluang itu tuh saya kira tergantung banyaknya NS kalau di SMA simbolnya. Jadi semua anggota pada ruang sampel gitu ya, itu akan menentukan peluangnya. Betul. Dan kemudian saya buat dan tambah lagi bahwa anggapan asumsi bahwa pengundian itu fair gitu. Itu tuh yang penting. Gitu. Okay. Oh ya, saya mikir gini Pak tadi Pak. Kalau kasus poin yang dilempar tadi, kalau saya bikin sebuah pelemparan demikian rupa sehingga dia koinnya bisa berdiri gitu, maksudnya tidak jatuh gambar atau angka. Nah itu kan anggota ruang sampelnya jadi 3 sehingga dia peluangnya jadi sepertiga gitu. Iya kalau begitu, tapi lazimnya yang biasanya dikerjakan orang kan tidak seperti itu ya. Jadi saya bicara yang lazimnya bicara. Kalau memang bisa dilakukan seperti itu, ada kemungkinan berdiri gitu ya, memang tapi sejauh ini selalu itu sangat impossible ya, jadi peluangnya sangat kecil sekali. Pernah melakukan itu, melempar koin kemudian jatuh lalu berdiri gitu, pernah lihat? Masih ada dalam pikiran Pak. Iya, jadi artinya kalau memang secara intuitif kan peluangnya lebih kecil, berarti bukan sepertiga mungkin ya Pak ya, untuk kasus yang berdiri itu bisa kita perlakukan berbeda. Betul, karena di situ kita ada asumsi bahwa berdiri tadi itu peluangnya dianggap 0 gitu, sehingga kemudian ya, dan sejauh ini kan memang tidak mungkin jarang orang menemukan itu ya, jarang sekali. Saya seumur saya ini ketika melempar koin itu belum pernah menemukan kasus koinnya berdiri gitu. Artinya bahwa anggapan selama ini bahwa koin hasilnya melempar koin hasilnya berdiri itu memang peluangnya 0 gitu ya, sehingga kemudian asumsi itu bisa diteruskan gitu ya.
Gitu Mas Nusur ya. Jadi Kemudian ini Pak yang kedua. ya silakan. Ya. Tentang definisi empiris atau eksperimen itu. Ya. Itu kalau peluang kan terkait dengan sesuatu yang belum terjadi. Itu kan kalau eksperimen kita melakukan dulu baru kita tahu peluangnya. Itu peluang di situ itu untuk peluang pelemparan selanjutnya atau seperti Oh apa? ya, jadi kalau gini, kalau kita melempar eksperimen ya seperti tadi ya, misalnya peluang produk berhasil tadi ya, produk berhasil tadi atau produk gagal ya, yang saya sebutkan P untuk produk berhasil, itu tentu dilakukan dengan eksperimen. Jadi dari sekian banyak pengalaman itu ya dari satu, jadi ada N buah eksperimen ya, ada berapa yang berhasil tadi. Nah kemudian dari situ kita bisa mendapatkan pengetahuan P tadi gitu. Jadi itu dari eksperimen, lalu bisa diterapkan untuk kasus sembarang tadi. Jadi itu memang harus dilakukan eksperimen gitu ya, harus dilakukan eksperimen ya. Itu apa yang ada di sana ya. Jadi peluang didapatkan dari eksperimen itu hanya semacam untuk data agar kita tahu peluang untuk percobaan-percobaan selanjutnya. Betul ya, ya. Oh iya. Ya. Kemudian yang ketiga ini Pak, agak persoalan paradigmatik gitu. Jadi terkait aksioma tadi yang problem ke-6 Hilbert tadi yang mau mengaksiomatisasi fisika gitu. Ya. Itu kalau kita bekerja di matematika kan karena tidak perlu dituntut ininya Pak, namanya objeknya di alam itu kan saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau fisika itu kan ini hakim tertingginya ada di observasi atau eksperimen. Ya. Pertanyaan saya, pernahkah suatu aksioma yang disepakati sebelumnya itu kemudian direvisi atau dikoreksi karena tidak sesuai dengan apa yang ada di alam begitu? Dan pertanyaan lanjutannya, bagaimana seperangkat aksioma itu ada? Maksud saya, apakah seperangkat aksioma itu memang disepakati sejak awal, misalkan ada 10 yang kemarin Pak Rosid tentang ruang vektor, Ya. atau sebetulnya awalnya ada 7, kemudian 3-nya disusulkan, atau Oke, sudah ya. sejak awal Ya. begitu? Good. Saya jawab ya. Ada banyak itu saya rasa. Salah satunya geometri. Jadi di dalam ungkapannya ya, problem Hilbert nomor 6 itu menyebut bahwa geometri itu adalah contoh hasil aksiomatisasi. Ya, di situ dikatakan bahwa geometri itu geometri itu dulu juga cabang ilmu fisika gitu. Geometri itu cabang ilmu fisika dikatakan oleh David Hilbert di situ. Nah, karena data-data untuk geometri Euclid ya, atau yang lain ya, itu sudah mencukupi ya, maka kemudian orang bisa mengaksiomakan geometri itu. Nah, tentu aksioma yang pertama adalah geometri Euclid ya, geometri Euclid. Cukup jelas ya, geometri Euclid. Nah, geometri Euclid kemudian mengalami revisi gitu ya. Jadi ternyata Riemann, muridnya Mbah Gauss, itu kemudian mendapatkan suatu bangun geometri yang lain ya, yang sekarang kita sebut sebagai geometri pseudo Riemannan atau geometri Riemannan itu ya. Itu contoh revisi dari aksioma tadi, di mana aksioma yang pertama itu dirumuskan karena data-data tentang geometri Euclid itu sudah sempurna sehingga kemudian bisa diaksiomakan. Saya juga kaget ketika membaca itu, pertama kali membaca problem Hilbert nomor 6 itu yang menyebut bahwa geometri itu sebagai cabang ilmu fisika gitu. Karena memang geometri di masa yang lalu itu benar-benar berdasarkan pada pengukuran. Ya, semua pengukuran. Kemudian Euclid itu mengubah dari pengukuran itu kemudian menjadi aksioma. Ya, dari aksioma itu kemudian kita bisa menurunkan berbagai macam sifat itu. Nah, ternyata di kemudian hari pseudo Riemann ya, Bernhard Riemann itu mendapatkan fakta yang berbeda dari geometri Euclid itu lah. Kemudian dari situ belajar dari situ David Hilbert kemudian
usulkan sebagai contoh ya. Jadi itu geometri itu sebagai contoh dari aksiomatisasi ilmu fisika. Ya, geometri sebagai contohnya, di mana geometri itu dulunya adalah cabang ilmu fisika karena semuanya berdasarkan pengukuran, kemudian oleh Euclid itu dirumuskan sebagai aksiom dan kemudian direvisi oleh Riemann, ya, diperluas oleh Riemann sehingga kemudian menyangkut geometri yang lain. Nah, kemudian oleh Einstein, ya, sebenarnya maksudnya Einstein juga tidak untuk geometri waktu itu ya, tapi oleh Einstein dan lalu disempurnakan oleh David Hilbert sendiri, itu dihasilkan terapan dari geometri Riemann itu. Ya, ternyata ruang waktu bisa dipandang sebagai geometri Riemann atau pseudo Riemann. Saya rasa begitu. Ya, sudah. Ya, artinya aksioma pun tidak beku gitu ya Pak. Bisa Ya, lagi. itu wajar sekali karena fisika ya itu inductive science. Ya. Jadi inductive science itu kita pengamatan yang sangat terbatas, dari pengamatan yang sangat terbatas kemudian kita mengambil kesimpulan ya. Jadi pengamatan yang terbatas diambil kesimpulan, ya otomatis ada pengamatan yang belum menghasilkan data-data yang lain ya. Maka kemudian sifat dari inductive science itu memang selalu akan mendapatkan data-data baru ya. Saya rasa juga begitu dalam perkembangan selanjutnya. Semua hukum-hukum fisika, teori-teori fisika yang dirumuskan secara matematis pun juga suatu waktu mengalami revisi, tentu saja. Ya sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau peluang itu dituliskan secara aksiomatik, apakah bagaimana perumusan aksiomanya begitu? Nah, ini yang sebenarnya membuat saya agak berat ya untuk menyampaikan, karena kita harus melalui banyak tahap. Ya, jadi saya hari ini hanya menyampaikan hal-hal penting yang implikasi dari perumusan peluang sebagai aksioma. Mas Wahyu Hidayatullah. Jadi kalau peluang itu dirumuskan secara aksiomatik, mana aksiomanya gitu, dan bagaimana perumusan aksiomanya itu ya. Nah, kebetulan di sini saya tidak membicarakan aksioma itu, ya, secara letter-luck gitu, tapi saya berusaha untuk menyampaikan konsekuensi dari aksioma itu. Ya, saya menyampaikan konsekuensi dari aksioma tadi. Jadi berupa tadi saya katakan bahwa peluang tidak lagi didefinisikan untuk per individu anggota ruang sampel, tapi peluang didefinisikan untuk subhimpunan yang disebut sebagai peristiwa di dalam ruang sampel itu. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk membahas peluang secara aksiomatik agak panjang, ya. Jadi abstraksi cukup diperlukan di sana, ya. Jadi mulai dari perumusan aljabar sigma, ya, ya. Kemudian set function, kemudian ujungnya adalah ukuran peluang. Nah, itu persoalan yang dihadapi, sehingga kemudian kalau itu saya lakukan 1,5 jam ini saya rasa tidak mencukupi, ya, apalagi mungkin peserta tidak terbiasa dengan berpikir abstrak semacam itu ya. Kemudian saya coba melakukan cara, yakni sesuatu yang dekat dengan kita, ya. Yang dekat dengan kita, yakni fungsi gelombang. Ya, hampir semua kita kenal dengan fungsi gelombang dan makna dari fungsi gelombang itu. Nah, kemudian saya melalui itu, dan toh akhirnya kita bisa memahami apa yang maksud dengan distribusi, fungsi distribusi, kemudian nilai harap dan sebagainya. Saya rasa begitu ya untuk Mas Wahyu Hidayatullah.